Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita akan menikmati saat teduh GPDI Mahanaim Tegal dengan sebuah judul, Mengapa Engkau Takut? Sebelum kita membaca ayatnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali lagi kami pada saat ini untuk kami menikmati hadirat-Mu melalui saat teduh, renungan firman Allah yang akan disampaikan. Biarlah itu yang menjadi kekuatan bagi kami mau hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita melihat pembacaan renungan firman Tuhan pada saat ini yang saya ambil di dalam Injil Matius Fatsal yang ke-8 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Tuhan, mengiringi Tuhan, atau bersama dengan Tuhan, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang lepas dari apa yang namanya badai kehidupan. Bukan berarti kita bebas dari pergumulan. Bukan berarti kita tidak mempunyai persoalan. Bukan berarti kita tidak memiliki masalah ketika kita mengikut Tuhan. Tidak. Murid-murid yang notabene setiap saat bersama dengan Yesus, toh mereka juga harus diperhadapkan dengan masalah. Mereka juga harus diperhadapkan dengan namanya tantangan, yaitu gelombang yang menghantam kehidupan mereka saat mereka bersama dengan Yesus. Artinya, kehidupan yang kita jalani sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, maka tanpa kita minta, tanpa kita cari, akan menimpa hidup kita. Pergumulan-pergumulan itu akan melanda hidup kita. Dan pergumulan itu banyak kali membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi cemas, bahkan membuat kita menjadi takut. Karena begitu hebatnya hantaman pergumulan itu, hantaman persoalan yang menimpa bahkan mengancam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jauh sebelum murid-murid mengalami hal ini, pengalaman ini dialami oleh seorang yang bernama Ayub. Di Ayub 7 ayat yang pertama, Ayub berkata bahwa hidup di bumi adalah sebuah pergumulan. Hari-harinya seperti seorang upahan. Dengan lain kata bahwa hidup ini berat. Hidup ini adalah sebuah pergumulan. Hidup ini adalah sebuah persoalan yang harus dihadapi, yang harus kita jalani.
Dan ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa ditolak, bahwa hidup kekristenan kita harus mengalami banyak persoalan. Namun yang menjadi persoalan adalah kita sudah tahu, kita sudah mengerti dengan benar bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, bahwa hidup ini penuh dengan pergumulan, dan kita juga sudah mengerti Yesus yang adalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan terus menyertai kita. Persoalannya, permasalahannya, mengapa kita menjadi takut? Mengapa ketakutan itu selalu datang menimpa kita? Mengapa kita selalu memiliki respon sikap seolah-olah kita tidak memiliki Tuhan, seolah-olah kita tidak mempercayai Tuhan? Apakah Yesus kuasanya? Apakah Yesus kurang kuasanya untuk menolong kita? Apakah Yesus tidak memiliki kesanggupan untuk memberi kemenangan dalam hidup kita? Atau apakah kita berpikir bahwa Yesus kuasanya itu terbatas? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, ketahuilah bahwa Yesus tidak berkurang kuasanya untuk menolong kita. Yesus tidak berkurang kesanggupannya. Bahkan Yesus tidak pernah terbatas kuasanya untuk memberi kemenangan atas hidup kita. Namun, sekali lagi, apa yang membuat kita menjadi takut? Hal yang membuat kita menjadi takut, yang pertama adalah karena pandangan atau fokus kita hanya tertuju kepada persoalan. Sekali lagi, apa yang membuat kita menjadi takut? Yaitu arah pandangan kita hanya melihat kepada persoalan itu, pergumulan itu. Sehingga itu yang membuat kita menjadi takut. Kita hanya melihat persoalan, kita tidak memandang kepada Yesus. Kita tidak melihat kepada Yesus. Kita hanya melihat kepada persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Bukankah kita tahu bahwa hidup yang kita jalani adalah hidup yang penuh dengan tantangan? Seharusnya pandangan kita atau fokus kita harus diarahkan kepada Yesus dan bukan kepada persoalan, bukan kepada pergumulan. Kalau kita arahkan kepada persoalan, perhatikan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka yang akan kita lihat hanyalah kekhawatiran. Kalau kita melihat kepada pergumulan, maka yang hanya kita akan lihat kecemasan, bahkan ketakutan. Dan hal itu cepat atau lambat akan membunuh iman kita. Kenapa? Karena yang kita lihat, yang kita perhatikan, kita hanya mengarahkan hidup kita kepada persoalan, pergumulan. Itu akan semakin hebat, akan semakin dahsyat, dan tanpa kita sadari akan membunuh iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita menjalani, ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan hidup, jangan fokus kepada persoalan, jangan fokus kepada pergumulan. Jangan arahkan hidup kita kepada pergumulan, tetapi arahkan pandangan kita
hanya kepada Yesus yang setiap saat ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita fokus atau memandang kepada persoalan, maka kita akan takut. Mata hati kita, mata iman kita akan ditutupi oleh besarnya persoalan itu. Sehingga kita tidak dapat melihat lagi bahwa sesungguhnya persoalan itu kecil dan Yesus itu yang lebih besar. Dalam menghadapi persoalan hidup, ubahlah cara pandang kita. Saat persoalan itu datang, arahkanlah kepada Allah, yaitu kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Karena hanya Dialah satu-satunya penolong kita yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Hal yang kedua, apa yang membuat kita menjadi takut? Apa yang membuat kita menjadi khawatir? Yang kedua, karena sesungguhnya kita tidak benar-benar menaruh percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, kita tidak benar-benar menaruh keyakinan yang kuat, keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Allah, sehingga kita menjadi takut, menjadi khawatir ketika persoalan itu datang. Orang yang benar-benar percaya, yakin kepada Tuhan adalah orang yang tidak akan takut menghadapi tantangan atau pergumulan kehidupan. Karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya, berdiri teguh di atas janji firman Tuhan. Ketika menghadapi persoalan hidup, ingatlah kepada janji firman-Nya yang berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ingat kepada janji Tuhan, ingat kepada firman Allah, percaya, yakin kepada setiap perkataan Tuhan. Jangan pernah kita meragukan janji Tuhan. Jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan untuk dinyatakan atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita percaya, kita yakin kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, artinya pandangan kita itu tertuju kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah bimbang, kita tidak akan pernah ragu ketika persoalan itu datang, ketika masalah itu datang. Kita akan dengan berani berkata, "Aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong, yang sanggup memberkati, bahkan yang sanggup meluputkan dari ancaman-ancaman kehidupan yang akan membinasakan kita." Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini apa yang sedang kita alami? Hari-hari ini pergumulan apa yang sedang melanda kehidupan kita? Hal-hal apakah yang membuat kita menjadi takut? Dari renungan ini kita bisa melihat bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan jika kita sungguh-sungguh mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan menaruh percaya kita kepada Tuhan sepenuhnya. Keyakinan kita, percaya kita kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, ingat, yakin, Dia sanggup menolong kita. Dan Dia pasti memberikan jalan keluar yang terbaik atas hidup kita. Jadi, sekali lagi, pertanyaannya, mengapakah engkau masih takut? Mengapakah engkau kurang percaya? Biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak takut ketika persoalan datang, tidak khawatir ketika masalah itu datang, tetapi kita menjadi orang-orang yang terus kuat,
berani menghadapi tantangan dengan iman, dengan keyakinan kita kepada Tuhan sepenuhnya. Dan saya yakin, saya percaya Tuhan yang membela kita, Tuhan yang akan menolong kita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah kami melihat kepadamu, kami memandang hanya kepadamu. Sekalipun di tengah-tengah persoalan pergumulan yang besar melanda hidup kami hanya menaruh iman, pengharapan kami hanya kepadamu. Karena Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang luar biasa, yang setiap saat ada bersama-sama dengan kami, menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.